Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang baik ya, yang sehat dan tentunya bahagia. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, saya harap hasrat belajar teman-teman tidak pernah menyurut. Karena sampai kapanpun kehidupan kita akan dipenuhi dengan ilmu pembelajaran, yang mana akan menjadi jalan kita untuk menapaki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Untuk memulai pembelajaran ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Angel. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Sastra Indonesia. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari atau dalam bahasa Inggrisnya adalah daily activities. BIPA tingkatan A2. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada pembelajar BIPA mampu mengetahui dan memahami kosakata tentang kegiatan sehari-hari. Yang kedua, pembelajar BIPA mampu membaca teks tentang kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajar BIPA memahami tentang tata bahasa Indonesia yang mengenai penggunaan imbuhan. Yang keempat, pembelajar BIPA mampu menuliskan tentang kegiatan sehari-hari. Nah, kita udah masuk ke dalam submateri. Seperti yang ada di layar, hari ini kita akan belajar 4 submateri. Yang pertama adalah kosakata. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, tata bahasa. Yang keempat, menulis. Nah, kita masuk ke dalam submateri pertama, yaitu kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata atau himpunan kata yang harus dimiliki oleh setiap pengguna bahasa. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam suatu negara, kita harus memahami bahasa mereka terlebih dahulu nih, agar kita dapat mengerti tentang kegiatan kebahasaan mereka. Maka dari itu, untuk pertama kalinya, kita harus memahami beberapa kosakata. Dan sesuai tema, kita akan mempelajari kosakata tentang kegiatan sehari-hari. Yang mana kegiatan ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang sudah terlihat pada layar kalian, ada gambar sebelah kiri, kegiatan seseorang sedang membersihkan lantai. Itu adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga Indonesia setiap pagi hari dan sore hari. Membersihkan lantai atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cleaning the floor. Dan di sebelah kanan ada gambar ibu sedang memasak. Memasak adalah kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan asupan kita sebagai manusia. Memasak dalam bahasa Inggris adalah cooking. Kosakata selanjutnya adalah di gambar sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri ada seseorang sedang mencuci pakaian. Mencuci pakaian adalah kegiatan membersihkan
pakaian yang telah kita pakai agar menjadi bersih dan layak dipakai kembali. Mencuci pakaian dalam bahasa Inggris adalah washing clothes. Selanjutnya, di sebelah kanan ada seseorang sedang menonton televisi. Menonton televisi adalah kegiatan yang dilakukan di waktu senggang yang berguna untuk menghibur diri. Di dalam televisi Indonesia pun banyak sekali program-program yang menarik yang wajib teman-teman tonton. Dalam bahasa Inggris, menonton televisi adalah watching television. Selanjutnya, ada kosakata olahraga. Olahraga adalah kegiatan kebugaran diri. Olahraga biasanya dilakukan pada saat pagi hari. Olahraga dalam bahasa Inggris adalah sport. Di sebelahnya ada gambar seseorang sedang membaca koran. Membaca koran adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi hari. Dengan membaca koran, kita dapat mengetahui apa saja kejadian-kejadian yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri. Membaca koran dalam bahasa Inggris adalah reading newspaper. Selanjutnya, ada kegiatan membaca buku pada gambar sebelah kiri. Membaca buku adalah kegiatan bermanfaat yang dilakukan setiap waktu senggang. Membaca buku dalam bahasa Inggris adalah reading a book. Dan di sebelahnya ada gambar seperti anak-anak sedang bermain bersama. Bermain adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh anak-anak pada usia pertumbuhan agar mereka dapat mengenal bagaimana lingkungan mereka tumbuh. Bermain bersama dalam bahasa Inggris adalah playing together. Nah, akhirnya kita masuk pada submateri kedua, yaitu membaca. Membaca merupakan sebuah kegiatan melihat tulisan dan memahami isi dari tulisan tersebut. Nah, di sini saya sudah menuliskan sedikit narasi tentang kegiatan sehari-hari dengan judul Kegiatanku. Kita baca bersama-sama ya. Kegiatanku setiap hari diawali dengan bangun pukul 5 pagi. Lalu aku membersihkan badanku dengan mandi. Sebagai seorang siswa sekolah menengah, sebelum berangkat, aku harus mempersiapkan buku mata pelajaran yang akan diajarkan hari ini. Dan kembali mengecek tugasku agar tidak tertinggal. Setelah selesai mempersiapkan diriku, aku keluar kamar untuk menemui ibuku yang ternyata sedang menyajikan sarapan. Dan ayah yang sedang membaca koran paginya ditemani oleh secangkir kopi. Setelah selesai sarapan, aku dan ayah pamit berangkat kepada ibu. Kami pergi menggunakan mobil berwarna hitam. Sesampainya aku di sekolah, aku
bertemu dengan teman-teman. Dan tak lama setelah itu, Bu Guru masuk ke dalam kelas dan memulai pembelajaran. Sekolah sangat menyenangkan hingga tak terasa bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku pulang dari sekolah dan menemui ibuku yang sedang menonton televisi. Aku memberi salam kepada ibu, lalu bergegas membersihkan badanku yang terasa lengket oleh keringat. Setelah itu, aku makan dengan ditemani ibu di ruang keluarga sembari menonton televisi. Nah, kita sudah membaca sedikit narasi singkat tentang kegiatan sehari-hari. Saya harap semoga teman-teman dapat memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan kegiatan sehari-hari. Jika teman-teman ingin membaca kembali, silakan mempause video ini. Kemudian kita masuk pada submateri ketiga, yaitu tata bahasa. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang imbuhan me. Yang pertama, imbuhan me akan tetap menjadi me jika diawali kata dengan huruf awal R, L, W, Y, M, N, NY, dan NG. Contohnya, imbuhan me ditambah kata masak menjadi memasak. Imbuhan me ditambah kata lawan menjadi melawan. Imbuhan me ditambah kata rawat menjadi merawat. Contoh kalimat dari imbuhan tersebut adalah ibu memasak makan malam di dapur. Kakak melawan ayah dalam permainan catur. Yang terakhir, suster merawat pasien dengan baik. Yang kedua, imbuhan me akan menjadi mem jika diawali kata dengan huruf B, P, F, dan V. Contohnya, imbuhan me ditambah kata baca menjadi membaca, bukan membaca. Yang kedua, imbuhan me ditambah kata beli menjadi membeli. Yang ketiga, imbuhan me ditambah kata pasang menjadi memasang. Untuk contoh imbuhan tersebut adalah adik membaca buku. Yang kedua, kakak membeli kemeja berwarna merah. Yang ketiga, ayah memasang lampu di kamar mandi. Selanjutnya, imbuhan me akan menjadi men jika diawali kata dengan huruf D, C, J, SY, Z, dan T. Contohnya, imbuhan me ditambah kata cuci menjadi mencuci, bukan mencuci. Yang kedua, imbuhan me ditambah kata tuang menjadi menuang, bukan metuang. Yang ketiga, imbuhan me ditambah kata donor menjadi mendonor. Contoh kalimatnya adalah kakak mencuci piring, adik menuang air ke dalam gelas. Yang ketiga, ayah
mendonorkan darahnya untuk PMI. Yang keempat, imbuhan me akan menjadi men jika ditambah kata huruf berawalan S. Contohnya, imbuhan me ditambah kata sewa menjadi menyewa, bukan mesewa. Contoh kalimatnya adalah laki-laki itu menyewa mobil pada jasa rental. Yang kelima, imbuhan me akan menjadi meng jika ditambah kata dengan huruf awal G, H, KH, K, A, I, U, E, O. Contohnya, imbuhan me ditambah kata ajak menjadi mengajak, bukan meajak. Kedua, imbuhan me ditambah kata hilang menjadi menghilang. Yang ketiga, imbuhan kata me ditambah kata kantuk menjadi mengantuk, bukan mekantuk. Contoh kalimatnya adalah ibu mengajak kakak ke pasar. Anak itu menghilang dari sebulan yang lalu. Adik sangat mengantuk. Yang keenam adalah imbuhan me akan menjadi menge jika ditambah kata dengan huruf awal kata-kata yang suku katanya adalah satu. Contohnya seperti imbuhan me ditambah kata bom menjadi mengebom, bukan mebom. Lalu imbuhan me ditambah kata cat menjadi mengecat. Dan contoh kalimatnya adalah para nelayan tidak boleh mengebom ikan. Yang terakhir, ayah mengecat rumah. Akhirnya kita sampai pada submateri yang terakhir, yaitu menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Nah, pada submateri yang terakhir ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu menceritakan kegiatan sehari-hari teman-teman dalam bentuk tulisan. Dengan minimal paragraf adalah 2 paragraf. Ya. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, tolong kirim ke saya melalui via WhatsApp pribadi saya. Dan saya akan langsung mengevaluasi tugas kalian. Atau, jika kalian yang melihat ini di laman YouTube, silahkan menuliskan kegiatan sehari-hari kalian pada kolom komentar. Akhirnya, selesai sudah materi pembelajaran BIPA untuk hari ini. Baik, saya akan simpulkan. Jadi, pembelajaran BIPA pada tingkatan ini adalah membahas tentang kegiatan sehari-hari, yang mana sangat dibutuhkan untuk pembelajar BIPA, untuk memahami keadaan lingkungan yang baru, agar dapat berbaur dengan masyarakat Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan saya memberi apresiasi kepada kalian semua yang sudah memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah. Dan saya harap para pembelajar BIPA tetap semangat untuk menuntut ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya mohon maaf jika banyak kata saya yang salah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan, teman-teman. Bye-bye.